Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah Pancasila Ibu Tiffany Setio Pratiwi MA, yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Zaki Ahdan Hafiz, perwakilan dari kelompok 4. Alhamdulillah pada hari ini kita akan dan mendeskripsikan film dokumenter yang berjudul Muter Panguripan. Maka dari itu diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk menyimak jalannya diskusi dengan seksama. Pada kepo nggak nih sama film Muter Panguripan? Coba dong Irfan sampaikan deskripsi film dokumenter yang berjudul Muter Panguripan dong. Silahkan Irfan. Baik, terima kasih Zaki. Sebelumnya saya Irfan Hendri Wibowo, NPM 162. Di sini saya akan mengulas dari isi cerita film dokumenter yang berjudul Muter Panguripan. Nah, film ini mengisahkan seorang petani yang bernama Pak Ngatenu. Beliau sudah menjadi petani selama 30 tahun. Menurut beliau, bekerja sebagai petani itu memang berat, dan tidak mudah, tetapi itu sudah menjadi pilihannya karena Pak Ngatenu sendiri beranggapan bekerja sebagai petani itu enak karena tidak ribet. Dan itu sudah membuat Pak Ngatenu merasa senang, ditambah lagi jika yang ditanam hasilnya bagus, itu akan lebih membuat Pak Ngatenu merasa senang dan bersyukur. Dan di akhir Pak Ngatenu juga sempat memberikan statement bahwa kalau petani itu raja, nggak ada petani, orang bingung. Nah, jadi seperti itu untuk isi yang bisa saya sampaikan dari film dokumenter Panguripan. Nah, di sini ada juga nih, bisa dikaitkan dengan isi-isi nilai dalam Pancasila nih, tergantung film Jujur Muter Panguripan itu. Coba sampaikan, Risti, silahkan. Baik, terima kasih untuk Irfan dan Zaki. Pada kali ini saya Christine Tragusina Kuncoroniwati dengan NPM 5211711164 akan mengaitkan isi film yang ada dengan sila-sila Pancasila. Pada sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, semua kegiatan diorientasikan kepada Tuhan. Pada film ini terletak di menit ke-5 lebih 7 detik, di mana Bapak Ngatenu yang menjelaskan bahwa ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan mengenai hasil panennya, baik yang berhasil maupun gagal. Ia percaya bahwa itu semua sudah diatur oleh kehendaknya yang berada di atas. Lalu pada sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus saling menghargai dan mengasihi antar sesama. Terlihat pada menit 4 lebih 28 detik, di mana Bapak Ngatenu dan teman-temannya makan bersama hasil panen mereka, yakni nasi. Oke, saya akan melanjutkan. Silakan untuk Anjar Dimas. Oke, untuk sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, para petani dalam melakukan pekerjaannya bersama-sama di sawah, terlihat pada menit 1.30, dan untuk sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, meskipun terkadang hasil panen tidak memuaskan, akan tetapi para petani tetap menyetujui untuk melanjutkan pekerjaan menjadi petani. Mereka tetap memilih untuk bersabar dan terus menekuni bidang tersebut. Untuk sila keempat nampak tersirat ditunjukkan di menit 5.21. Oke, berikutnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Petani juga mendapatkan atau memiliki tanah yang bisa digunakan untuk menanam padi. Terletak pada menit 1.30. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Zaki. Oke, teman-teman pada tahu nggak nih, ada loh analisis mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Coba bisa di-spill dong, disampaikan Putri Kikia, silahkan. Baik, terima kasih Zaki. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Kikia Desti, NPM 169. Saya akan menyampaikan analisis kelompok mengenai pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Yang pertama yaitu pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada para petani supaya petani dapat menyadari akan kebutuhannya dalam melakukan peningkatan kemampuan diri dan meningkatkan usaha tani mereka menjadi lebih baik. Dan yang kedua adalah memberikan bantuan seperti benih, pupuk, ataupun alat bertani. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Isani Nursana, NPM 166.
Yang nomor 3 yaitu menyiapkan penyuluh pendamping untuk mensupport para petani supaya mengurangi tingkat kegagalan di lapangan. Nomor 4, memberikan irigasi untuk lahan pertanian sehingga dengan adanya irigasi lahan tidak lagi mengandalkan hujan yang datangnya sering tidak menentu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, di sini lanjut lagi ya, ada analisis dan solusi seperti apa masa depan pertanian di Indonesia di tengah lahan yang makin lama makin habis. Dan anak muda di Indonesia tuh enggan bekerja di sektor pertanian nih. Coba bisa disampaikan kepada Ahmad Haris, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Haris Alfariji, NPM 168. Analisis dan solusi masa depan pertanian di Indonesia di tengah lahan yang semakin lama semakin habis dan anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian. Masa depan pertanian Indonesia terancam dengan semakin berkurangnya minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian, khususnya untuk pertanian pangan. Merosotnya luas lahan garapan kepemilikan pribadi dinilai sebagai salah satu penyebab keengganan ini. Hal ini terjadi di mana-mana. Generasi muda semakin hilang dan berkurang yang mau bekerja di sektor pertanian dan menjadi tantangan petani di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zaki. Nah, langsung saja di sini saya akan melanjutkan. Menurut saya, pembangunan rumah atau gedung yang akan sangat bergantung pada tenaga produktif, sehingga tidak ada lagi generasi muda yang mau mengerjakan lahan pertanian. Maka kebutuhan pangan pasti akan disuplai dari luar, serta rendahnya keuntungan dari usaha tani, kurangnya lahan, dan tingginya harga tanah pertanian menjadi halangan utama generasi muda untuk membayangkan masa depan mereka bersama cangkul dan tanah. Selanjutnya ada nih untuk solusinya akan dibacakan oleh Wendy. Silahkan Wendy. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Wendy Skamilsyana Sandy, NPM 165. Di sini saya akan membawakan solusi masa depan pertanian di Indonesia. Jadilah petani muda sukses. Pada umumnya, anak muda sekarang menginginkan suatu pekerjaan yang efektif dan efisien. Dalam berbagai hal, anak muda sekarang cenderung lebih menghabiskan waktu mereka berada di depan layar laptop atau handphone dengan hanya bermain game, selfie, serta stalking selebriti. Tentunya, hal ini tidak dapat merubah kehidupan seorang anak muda yang hanya menghabiskan waktunya dengan hal yang tidak bermanfaat. Menjadi petani mungkin tidak banyak yang terpikirkan oleh generasi muda yang hidup di era serba digital ini. Kebanyakan mereka lebih memilih untuk kerja di kantoran, menjadi PNS, atau kerja di tempat yang ternama yang memiliki fasilitas yang beragam. Sebagian dari mereka menganggap bahwa menjadi petani hanya akan berpenghasilan kecil dan sulit untuk sukses. Padahal tidak sedikit petani-petani muda kita yang sukses dari hasil produksi pertaniannya. Selanjutnya saya kembalikan ke Zaki. Oke. Terima kasih Wendy. Dan di sini ada nih untuk versi keduanya, analisis dan solusi. Seperti apa sih masa depan pertanian di Indonesia? Coba bisa disampaikan oleh Kukuh. Silahkan. Terima kasih Mas Zaki. Perkenalkan nama saya Kukuh Dinugraha, NPM 160. Analisis pertanian di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan karena lahan pertanian semakin sempit dengan adanya pembangunan perumahan, pabrik, perkantoran, dan lain-lain. Lahan para petani dibeli, bahkan juga sering terjadi pemaksaan saat para petani menolak. Mereka berlaku semena-mena dengan para petani demi mendapatkan lahan. Ditambah lagi dengan generasi muda masa kini yang enggan berhubungan dengan dunia pertanian dengan berbagai alasan yang kotor, jijik, bau, dan kuman. Mereka hanya mau berpikir enak dan nyaman dengan apa yang mereka senangi. Mereka bersenang-senang dengan dunia mereka tanpa memikirkan masa depan. Padahal nasi dan sayuran yang mereka makan adalah hasil dari kerja keras para petani. Jika tidak ada regenerasi dari bibit-bibit petani muda, baru maka pertanian di Indonesia akan berhenti dan kita akan mengimpor dari negara lain dan menguntungkan mereka. Lalu untuk apa generasi muda yang kita miliki? Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Ya, adapun solusi seperti apa sih masa depan pertanian di Indonesia itu yang akan disampaikan oleh Belina. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Belina Kristi, NPM 161. Di sini saya akan memberikan solusi masa depan pertanian di Indonesia. Dimulai dari awal kita bisa membuat sosialisasi mengenai pertanian kepada generasi muda, melakukan pemberdayaan,
membuat pelatihan, kita harus bisa menumbuhkan rasa ketertarikan para generasi muda dengan dunia pertanian. Dunia pertanian tidak seburuk yang mereka pikir. Memang terkadang mengalami kegagalan, namun itu harus menjadi motivasi dan semangat untuk generasi muda bangkit dan mau bekerja keras demi masa depan sektor pertanian di Indonesia. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, kami ucapkan terima kasih. Itulah deskripsi film dokumenter yang berjudul Muter Panguripan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir diskusi dari kelompok kita semua, yaitu kelompok 4. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.